sing bener ge. Wau makna sing salah tapi ya salah tapi piye umume wong salah melok salah tapi kalau maknane sing bener. Terus ngeten nggih, ayatnya kan jadi ruwakna nggih amun salah konstruksi. Sekali salah konstruksi pikiran, sampean akan keluar dari madzhab Syafi'i. Ya wedhus mati maita. Itu wedhus lara terus mati. Iku jenenge apa bahasa Arab ini? Maita. Ya. Tapi masalahnya wong kafir kadung darani ngono iku maqatalahu wa napa? Maqatalahu sesuatu yang dimatikan oleh Allah langsung. Sementara yang disembelih itu bahasa Arabnya qatalahul insanu cara wong kafir dibunuh oleh manusia. Sehingga dengan konstruksi itu agamanya Muhammad itu dianggap melenceng. Wong sing dibunuh Allah langsung malah haram. Dibunuh manusia halal itu. Yaitu sing disebut wa inna syayatina la yuhuna ila uliyaihim liyujadilukum. Jadi setan itu selalu memberi inspirasi, memberi was-was, memberi iha untuk para kekasihnya, mitranya untuk mendebat kamu. Termasuk tadi maitah yang kita maknani batang, bangkai, mereka maknani makotalahu wa, sesuatu yang dibunuh Allah. Kemudian hewan sing masbuh dengan tangan manusia disebut makotalahul insan. Sehingga mereka memprovokasi orang Islam supaya berpikir seperti itu. Normalnya yang batang itu halal karena kotalahu wa dibunuh Allah langsung. Yang lewat manusia haram karena lewat tangan-tangan Allah manusia. Ya rumono. Jadi di antara itu orang-orang kafir Persia. Terus dalam sebagian tafsir diterangkan orang-orang Persia yang Majusi itu ngirimi surat yang kafir Quraisy supaya di antara pertanyaan ke Muhammad seperti itu. Masyhur guna. Nah, tafsir-tafsir kayak tafsir Nawawi, Syekh Nawawi, tafsir Munir itu memang itu sudah berupa pertanyaan. Memang Nabi pas di dalam ditakoi ya Muhammad kalau ada kambing mati itu yang matikan siapa? Ya qatalah Allah, yang membunuh sat itu kambing itu Allah. Agama kamu itu aneh Muhammad yang Allah langsung haram, yang lewat tangan manusia. Nah problemnya Kanjeng Nabi itu kan tadi ora iso ngendikan elek koyo kowe. Mulane saya berkali-kali, oke nyen kesunatannya cangkem elek karena Nabi tidak mungkin. Nah cara kowe dadi kiai kan kiai amatir pangan kowe nak halal kan. Maksudnya Nabi tidak mungkin seperti itu karena Nabi lam yakun fahisan wala mutafahisan. Nabi tidak mungkin ngendikan elek. Nah terus pengiran rangno Muhammad cara berpikir Islam orang ngono. Cara berpikir Islam adalah hewan yang disembelih manusia itu disembelih atas nama Allah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim disembelih. Ya sudah berarti penyembelihan ini juga pakai nama Allah yang malah resmi karena amdan disengaja dan menjadi syariat. Paham ya? Karena disembelih atas nama Allah. Nah sementara kewan sing kadung batang itu mati yang ora kesusulan namanya Allah. Artinya gini, justru kalau mencatut nama Allah, wong kafir ini kan tentu nyentuh wong dene ora tau seneng Allah, tidak bantah kanjeng Nabi nglibatno Allah. Jadi wong kafir ya lucu. Jadi mesti ini sing halal itu ya sing disembelih karena yang disembelih itu malah bener-bener resmi nyebut Allah. Lah anak kewan langsung mati itu artinya kita sebagai manusia tidak pernah terlibat nyebut Allah. Sudah gitu saja logikanya. Makanya fakulu mimma dzikrasmullahi alaih. Maka bandingannya maitah adalah hewan yang kita sempat menyebut nama Allah ketika nyembelih. Nah ini terus ya sudah gitu dulu penjelasan ilmiah antara kita dan orang kafir. Saya ulang lagi ya, penjelasan ilmiah antara kita dan orang kafir. Justru yang disembelih itu kita happy makan karena justru di situ kita ikhtiar amdan secara sengaja menyebut Allah. Sementara yang kadung mati kita tidak terlibat sama sekali mengikhtiari nyebut asma Allah. Itu perdebatan kita dengan orang kafir. Nah, tentu masih ada perdebatan secara medis, secara kesehatan memang batang tentu tidak menyehatkan dibanding yang apa disembelih.
Nah cuma problem kita setelah berdebat dengan orang kafir di internal kita. Lalu halalnya masbuh itu karena nyebut asma Allah atau ya memang karena zatiyahnya masbuh itu memang halal. Paham ya kalau baleni malah sing marai sembelian halal masbuh itu karena zatiyahnya masbuh halal apa karena nyebut asma Allah? Zatiyah. Oh ya boleh. Saya model goblok sih, macam ini. Nah, kalau kamu mengatakan sing mari halal itu nyebut asmane Allah, nanti akan ada problem mazhab. Nak nyembelih lali nyebut asmane Allah, orang halal. Makanya itu kan problem ya, problem peralihan hujah untuk wong kafir, untuk orang luar dengan internal hujah kita di mazhab ya di internal Islam atau di mazhab Islam. Ya, globalin malah guys. Makanya terus masih debat lagi. Nyebut asmane Allah itu maksudnya gimana? Apa muni bismillah? Itu juga nyebut asmane Allah. Apa saat kita mencari kambing itu sudah bagian dari nyebut Allah? Meskipun pas nyembelih nyebut Allah. Karena ketika kita nyari kambing artinya mencari sesuatu yang dihalalkan Allah. Nyatanya kira golek babi. Berarti di situ ada semangat dzikrusmillah karena kita menghormati ketentuan-ketentuan Allah. Buktinya sing ape mbok sembelih kambing atau ayam atau apalah yang halal sapi. Nonton landak tak bajing kok debat ngalalo landak tak bajing. Wong nganggur iki penggawean malah panjang. Padahal umpama kula ngalalo landak iku ya duwe dalil ngaramno ya duwe dalil. Sing mangan ra duwe dalil ya kecangkeman. Arungono. Ketika Anda nyari kambing atau nyari sapi atau nyari unta, mau kamu makan, itu semangat kamu itu atas nama ketentuan Allah. Karena milih yang halal tidak daging. Itu sudah sah disebut dzikruh. Meskipun kita ketika menyembelih kamu lupa nyebut Allah. Nah itu ya mungkin maknanya seperti itu mungkin. Bukti ini cara pikiran Imam Syafi'i. Bukti ini Allah ngendikan wa malakum alla taqulu mimma dzikra smullahi alaihi wa qad fassala lakum ma harrama alaikum. Artinya gini. Kenapa kamu tidak makan sapi yang kamu sembelih? Toh kamu tidak milih sing harrama alaikum, artinya kowe ra milih babi, gak milih asu. Dong ya. Jadi perbandingannya kan wa qad fassala lakum ma harrama alaikum. Wong sapi wis sembelih ya pangan wae, nyatane kira milih asu, ra milih babi. Nah, kecuali kalau kamu dari awal milih mahrum alaikum, misalnya milih babi. Jadi kan berarti maknanya kan kenapa kamu tidak makan sesuatu yang disembelih, toh yang haram sudah diperinci, yaitu misalnya babi, maita, dan yang sebagainya. Berarti benar. Nah, cara berpikir orang Hanabilah, orang-orang Hambali enggak gitu. Hewan itu nyawa, menghilangkan nyawa itu kriminal. Jadi yang halal ya harus bismillah. Karena harus pamit mbek sing duwe. Kalau enggak bismillah ya ora halal. Tapi mazhab ini tentu tidak bagus untuk kita. Potensi lali itu tinggi. Paham ya? Terus nak sing di sebelah sapi ya mantenan yo nak pitik. Lho pitik lagi maca bismillah diharamno enggak keberatan nak sapi. Bingung. 15 juta piye kadang mau wong. Misalnya korban tintane wong akeh haram. Makanya saya berkali-kali, sebenarnya kasus semua manusia itu mau nafsu dok. Kalau bolak-balik takut itu yang pitik jago ketabrak truk keserempet, itu kejet-kejet itu disembelih. Padahal itu sudah ada hayatun mustaqirah. Dia kejet-kejet itu sebenarnya kejet-kejet meregang ajal. Nah itu dalam fikih sebetulnya enggak boleh karena tidak punya hayat mustaqirah. Ukurannya kan gini, yang boleh disembelih itu punya kehidupan semustaqirah. Kira-kira anak dibarro ya potensi mari. Tapi kalau harokatul masbuh dia gerak itu karena memang wis meregang nyawa, maka itu fi hukmil maitah. Tapi kalau ayam jago kita pasti eman. Tapi nak pitik cilik kan dibarno. Nah, maka kalau nanti pas ya tenaruan ibadah melaku-melaku be anak kula. Pas ning pertelon niku ono pitik gede. Gus halal wis kanggo kowe halal.
Sesuai wong takok aku, kenapa ada kalimat kanggo kowe? Lah tak haramno ya lagi lembah. Potongan kowe tak haramno. Nah, saiki misalnya gini, lali apa? Lali nyebut bismillah. Mungkin nak pitik kita masih bisa lah mengatakan haram, tapi nak sapi. Boeman kan, makanya kan ayatnya itu. Cara Imam Syafi'i wa malakum alla taqulu mimma dzikrasmullahi alaihi wa qad fassala lakum. Jadi gampangane kenapa kamu ndak makan toh yang haram wis diperinci. Jadi kowe golek sapi wis golek sesuatu sing ahallallahu lana, bukan golek sesuatu sing haramallahu lana. Iku wis bagus. Itu cara pikiran Imam Syafi'i. Dan beliau memang punya riwayat, ada seorang tanya ya Rasulullah, kadang orang Islam pun nyembelih apa? Hewan itu lupa tidak baca bismillah, kata Nabi tidak apa-apa. Bawaan muslim itu kemana-mana sudah nyebut Allah. Jadi zaman itu Nabi sudah membedakan antara zikrullah dengan tasmiyatullah. Ya, zikrullah dengan tasmiyatullah. Saya ulang lagi ya. Jadi kalau orang muslim itu bawaannya adalah sudah ingat Allah. Itu dianggap wis nyebut Allah. Cuma dia tidak baca tasmiyah, tapi bawaannya orang Islam sudah zikrullah. Paham ya? Bawaannya orang Islam sudah zikrullah. Tapi sing kowe mangan itu jenenge maca bismillah. Jadi beda ya. Misalnya saya makan apel. Pemene bawaane wali napa? Bawaane wali. Ya saya iki contoh gampang kitab jurumiyah. Kitab jurumiyah ora ana bismillah, ora ana alhamdulillah, ora ana sholawat. Barokah nganti saiki. Mergo sing aran wali, cek ditulis ra ditulis wis menyatu maca bismillah mbek alhamdulillah. Jurumiyah ana mukadimah itu. Langsung al-kalam wal lafzul maram. Tapi barokah nganti saiki. Kowe gawe alhamdulillah setengah lemper gak barokah. Wong mbok engkek-engkek no redaksi iki. Nyifati Allah engkek sik. Engkek ben macem piye. Oh, ben semoco kagum nek aku wong alim. Awale wis mbulet. Tapi mbok salahno ya apik, nyatane eling. Allah. Kitab jurumiyah iku sapa sing ora roh barokah jurumiyah? Ora ono. Alhamdulillahilladzi 'allamana ngene wassalatu. Tapi kita enggak kebayang seorang wali ngarang enggak nyebut itu. Jadi beliau sudah menyatu. Bahkan per hurufnya itu digerakkan oleh zikrullah. Ketika al-kalamu ya harrokanillah bihadil kitabah. Al-kalam lafzu ya ngono alhamanillah bihadil kitabah. Oh, semuanya per huruf itu gitu. Aku yakin, ainul yakin betul ya. Tapi kue sing muni alhamdulillahirabbil alamin mungkin tasonno artinya. Gawe-gawe yo terus wedi disalahno wong akeh. Jadi sebenarnya kamu itu gawe eling Allah daripada salahno wong akeh. Eling Allah. Kayak MC lho, MC kan nomor setunggal syukur kalian Allah Subhanahu. Sebenarnya dia ini prosedur ya. Kalau udah gitu disalahkan orang banyak. Aslinya eling Allah tenan boro ya ora ero. Nalisane jelas eling nalisane. Tapi kan coba kamu tanya, kenapa harus begitu? Umumnya wong ngono, nek ora ngono disalahno wong akeh. Sebenarnya motifnya itu apa? Maksudnya gue rasa udon takoki wae nek ora percaya. Nah, orang Islam, terutama sing saleh bayang sing waras, panutan dengan sing waras. Itu ketika nyembelih dia nyebut Allah ndak, itu masalahnya tasmiyah dan tidak, bukan dzikrullah dan tidak. Itu cara pikiran Imam Syafi'i. Itu beda loh tasmiyah sama dzikrullah. Tasmiyah itu kan sama. Sama itu ya baca bismillah. Tapi kalau zikir itu kan tidak harus tasmiyah, tidak harus sama woha. Makanya fadzkurullah itu qiyamah wa qu'udan wa ala junubi. Ya paham ya. Terus niku masalah-masalah sing nah saiki nak cara kula nggih bener Imam Syafi'i. Selain kula mazhab Syafi'i, mergo dari awal perdebatannya itu antara maitah dan madbuha. Jadi lucu, cara kula ketemu wong-wong Hambali, dan meskipun kita suka sama mazhab Hambali, sangat suka. Tapi kan awalul amri, rumah nonton awas nggak salah. Masih salah lagi ora bakal mlebu neraka, maksudnya iku ora krana salah iku, salam liyane maksudnya. Nek salah paham iki gak arep mlebu neraka. Mergo biasa salah dadi. Apa ya malaikat nulis piye biasa salah. Maksudnya gue mlebu neraka ora usah salah sing iki, salah liyane wis cukup. Salah liyane wis cukup. Ya, rumono ya. Kan dari awal perbandingannya itu maitah itu batal. Nak bandingannya maitah itu ora usah mestine maitah musuhe mazbuha.
Rumono ya nak bandingane maitah iku ya mok masbuha. Cek masbuha iku dzikira ismuhi amlah. Cara berpikir Imam Syafi'i. Imam Syafi'i wong pinter tenan. Nah ngono gak dadi presiden Imam Syafi'i madzhab apa? Syafi'i. Halanina ya. Ben iki disenengi Imam Syafi'i. Syafi'i goblok. Imam Syafi'i cara rai-rai koyo kowe kula bolak-balik dibantah Syafi'i. Wong Syafi'i dhewe tapi bagian sing goblok. Gus wong ayate jelas wala taqulu mimma lam yuzkarismu wa alaihi. Kok Imam Syafi'i gak nyaratno. Maca bismillah padahal ayate jangan pernah kamu makan sesuatu yang tidak disebut asmane Allah. Tapi Imam Syafi'i mengatakan baca bismillah itu sunat. Harusnya itu syarat sah atau syarat ora wajib itu syarat sah. Aku mau goblok ribet temen. Ayat itu asbabun nuzule maitah versus masbuha. Maitah iku cara wong kafir ora maitah tapi qatalahu atau qatalahu sing langsung dibunuh. Oh iku diprovokasi kudune halal. Mergo langsung Allah. Tapi nak masbuha kudune haram. Mergo lewat tangan manusia. Iku provokasi no? Tapi problem seorang nabi kan tadi nggak boleh fahisan walam nabi itu nggak boleh ngendikan elek. Kan kamu mungkin cara kowe orang kafir ora nenteng. Waktu dhewe. Untalan. Nabi kan nggak mungkin seperti itu. Yo nak batang halal untalan kan nggak mungkin nabi ngendikan. Nabi lam yakun fahisan. Sing ngamele kowe. Tapi niati belo nabi, tapi nabi ben selamat. Jadi kowe bemper sing kena kotoran ben kowe nabi ben selamat. Lah nek keliru cara aku mati berlebihan santun keliru. Masalahnya gak cukup. Nak nabi alus lah duwe mukjizat lah kowe. Misalnya orang kafir provokasi ngono, kowe kira-kira solusine piye? Dhewe lah halal. Kan luwih gampang kok. Tapi nabi kan enggak mungkin lam yakun fahisan walam tafahisan. Nabi itu enggak mungkin ngendikan elek dan enggak mungkin ditakdir seperti itu. Makanya setiap nabi dibuli wong kafir mesti sing ngendikan Umar, Ali, beberapa sahabat. Yang masyhur ya Hasan bin Sabit. Jadi ketika nabi dihujat dengan orang kafir lewat sihir, nabi ngutus Hasan apa? Bin Sabit. Ujuhum bismillah. Kamu harus melawan mereka dengan atas nama Allah. Karena mereka yang punya seni itu dan boleh. Nabi nggak boleh karena nabi nggak boleh menyair, nggak boleh pakai sihir. Sementara hujatan ke nabi berupa sihir. Itu bukti bahwa kita dengan Nabi itu beda sekali. Syair itu sesuatu yang diharamkan pada Nabi. Wa ma allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lahu. Tapi Hasan bin Sabit yang ahli syair disuruh Nabi pakai syair untuk membela. Artinya ada kemungkinan cangkemmu elek itu disunatno kanggo bela Islam. Toh kowe pantes. Nah, selain itu yo bakat terus. Wis bakat wis kesehariane yo ngono wis. Dihalal ora dihalal kelakuane yo wis ngono. Makanya setiap orang bantah Nabi mesti Sayyidina Umar harus leda ni adribunuka. Nabi gak izin tak paten. Nabi kan gak mungkin muni ngono. Tapi Umar muni. Cuma Umar kan gak mungkin gitu darane jaga meleng sahabat. Mane kowe wae, kowe sahabat ora, tabiin ora, ulama ora, wali ora. Yes iku wae. Tapi itu beberapa saya itu punya sekian bukti. Ulama itu kadang tidak bisa menghindar seperti itu. Mereka ya mau ngadepi wong dari awal logikanya masyhur kan ana ulama meskipun kita tidak akan niru ulama itu tapi kalau setuju masyhur kan ada ulama dibuli wong Pak Kiai jarene iblis itu kok setan iya kok setan lah mlebet putih lembun rokok lah geni kok geni ya jare iblis itu kok api katanya setan itu dari api lalu setan nasibnya di mana ya di neraka susahnya apa kan materinya dari api kan api kan enggak masalah. Akhirnya kiai mau, akhirnya kayak gerakan mau, mek lemah disawar orang ini. Tapi aku jurang sarah ini, loro cok, ya loro ya, jarimu kayak kok lemah, kena lemah kok loro. Karena dia ada nabi, tidak punya kapasitas menjelaskan. Kalau, ya sapi yang ngono maksudnya ben, loro cok, loro, jadi kayak konti kok lemah, lah kena lemah kok loro. Itu tapi Nabi kan gak mungkin praktek ngono maksudnya karena Nabi didesain apa ideal gak boleh keliru nah kowe kan niat ra keliru wae cara kula wis biasa kira Nabi sok benar biasa wae maksudnya ya wis niat keliru wae jajal gayamu go jalanan apa terus iso maca kan ndak juga wah
Jalalan bin Tahqiq Goso, ya apa paham ya enggak juga. Tapi terus haram dulu, ya lucu, gue kitab kok haram no. Wong niru wong alim ibadah, wong alim ya apa niru tok ora oleh. Mantas sababi komen, komen dulu. Agak iso minum ya minha kan gampang. Pilihan urip agak minum ya minha. Minha setengah waras itu cara bahasa gaule napa? Ya saya kita beda, malah ini cara kula setuju madzhab Imam Syafi'i. Karena lebih sesuai asbabun nuzul. Polemiknya itu kan antara maitah dan madbuhah, bukan madbuhah. Nah kalau menurut madzhab yang lain kan madbuhah ini ada dua, ada yang zukiro ismuwa sama ndak. Lu itu kan terlalu internal, apa terlalu internal. Wong asal usulnya nuzul itu eksternal, yaitu maitah versus madbuhah. Ya sudah, berarti semua madbuhah halal dulu gitu loh. Lah ya berarti semua madbuhah itu halal dulu karena taruhannya maitah. Asal madbuhahnya dari jenis yang halal, maksudnya orang dadi. Nah mulane Imam Allah dawuh waqad fassalalakum ma harrama alaikum. Toh jenis madbuhahnya tidak yang termasuk harrama alaikum. Pinter gak Imam Syafi'i? Jos ya. Lah iya, mergo mate aku sing nerangno. Nerangno kowe bolet. Aja saya kowe sing nerang balik. Wala bolet. Ya sudah seperti itu. Paham ya? Nah, zikir dengan tasmiyah itu beda. Orang Islam bawaannya itu ingat Allah. Mulane zikir ora disyaratno madhep ngulon tersilon. Karena orang-orang saleh ku ning dhewe eling pangeran. Kaya aku roh kowe ini wong ra jelas eling pangeran. Sik pinter ya pangeran. Gawe wong ra jelas kok urip. Gawe wong utange akeh ya kok guyu. Itu cara aku min ajaibillah termasuk ajaibillah. Wong utange akeh ya wedi tanggal. Wae guyu ya banter. Itu nak wong para pangeran kan eling apa terus. Mulane wong apik iso apa? Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ini ora wong latihan dadi wali, eling pangeran pendak madhep ngulon sila, iku latihan dadi wali. Nak makom wis dhuwur wis qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, cek pas ngadeg, cek pas lungguh nganti ape turu. Wa 'ala junubihim turu lele, ya eling pangeran. Saking ayeme keturun tenan. Nah, artinya gini, saiki ana wali bubukan leleh. Ora iso mbok arani eling pangeran ndekne wali. Tapi nak utekem awam eling pangeran ya pendak nak sila madhep ngulon. Mau panjen ra wali eling pangeran kudu diwarai. Lu gue ngene, gedeke ngene, lafate ngene, diluwateh kabeh. Gak menur eling pangeran. Lah kene wis wali dilatih ngono mesti mau. Enak wae nglatih. Makomku pelatihan ora trimo. Misalnya nak kowe wali bayangno. Muka-muka ya. Amin, Abu Amin ini tetap burung wali. Wali itu ada tes-tesan nih, ada kelas ya. Dong ya. Lana maitah bandingan madbuhah berarti kullu madbuhah itu halal. Asal tidak dari jenis yang maharroma alaikum. Itu cara pikirannya sinten? Imam Syafi'i. Terus beliau tentu semua ilmu itu riwayat. Beliau plus punya riwayat. Memang Nabi pernah ditanya, kalau orang Islam lupa baca bismillah hukumnya sebudi ya Rasulullah. Jawab Nabi, wong mukmin ning atine wis ana zikrullah. Mergo mau Mas, ketika kowe ape mayoran golek titik, iku artine wis ana perintah Allah. Maksudnya, cung aja nglo lho, cung kan ngono misale. Cung aja babi lho. Mari aku nyontokno ya kula kuwatir tegadir gak disalah. Iku ora rasane dadi wong parek pangeran. Kula ngaji iku di depan ruhe para wali dadi repot ape nggih jumlah muharramat kakean iku jamu Imam Malik. Lan wis repot mesti ngadepi ulama. Kok ulama iku duwe kira duwe cebu. Matane wong. Dadi ning bab ngene iku koyo cah cilik kabeh. Semanjan gawane ulama gadan apa? Ira. Lan Imam Syafi'i iku yo rawani-wani tenan. Salat ning Masjid Abu Hanifah kunut ora wani-wani tenan. Dua mau tenan. Jadi lucu ulama itu yang babi ku wiro. Puncak rasupan. Ning wilayahku kok. Masyhur tikane. Lho jenengan nyaratno kunut terus sani mboten kunut ikroman di hadal madham. Mergo pas iku ning masjid
Imam Hanafi. Oh, dia butuh karo-karo. Nemu cete Imam Abu Hanifah. Butuh karo-karo. Dadi yo mergo duwe hira. Dadi wali duwe hira. Nak wilayah dijajah yo ora trimo. Tapi ora iso darani ngoten wali kok muring-muringan. Darani apa hira? Hira iku pokoke sentimen. Dadi iya, mulane aku wali ku yo dak di sisi kok caci cilik. Tapi caci cilik sing apik. Mulane wali atfal iku kecil-kecil. Oh ya ana bab tertentu sing gayane ya kaya jadi orang wali diganggu wilayah itu ora trimo. Mulane saiki donga diusumno khusun wali hadil Korea. Maksud nyebut wali internasional, gak nyebut sing di teritorial iku. Kowe iku wali kelas dunia apa ngono ora oleh, karena ada prosedure. Mulane saya nganggo Fatihah ning ora khususan wali hadil Korea, khususnya wali teritorial ini kawan. Gimana aku mati ke mau jalanan ada engkek mustakil. Masih mati kayak Imam Suyuti langsung. Tapi Imam Suyuti lah gak nompo. Gue bisa lewat bak melihitemu. Lah aku lah aslinya ikhlas, tapi akhirnya ora trimo. Bocah ra akhlak. Jadi orang urusan trimo ora trimo, tapi bocah ora ajar. Ora adab. Maksudnya ora diadab liyane sakit ditambahi ku. Tambah nemen, maksudnya tambah nemen. Ini bukan urusan bapak. Jadi rungokno ya cara kula nggih memang bener madzhab Syafi'i karena wong bandingane iku maitah mbek matbuha. Terus kita dijak debat masalah internal saja. Matbuha yang dzikira ismu wa sama yang tidak. Lha iku kan balik ning internal wong musuhe iku matbuha musuh maitah. Paham tuh kan? Nggih. Nah matbuha musuh maitah ya sudah asal matbuha kita hukumi halal dulu mergo bandingane maitah. Nah, baru di internal matbuha ada aturannya apa? Secara dzatiyah yang penting jenisnya tidak yang haram alaikum yang diharamkan. Bukan cara nyembelihnya nyebut asma apa? Allah. Dong ya. Syafi'i ta ora? Syafi'i. Iya, Syafi'inan lah semuanya.